Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial untuk menggunakan aplikasi Simple POS atau kasir sederhana. Aplikasi Simple POS atau kasir sederhana ini dia memiliki dua bahasa. Bahasa defaultnya atau bahasa ketika handphone itu tidak terdeteksi, tidak tersedia bahasa versi si handphone, maka dia akan menggunakan bahasa Inggris. Tetapi jika terdeteksi ada, dia akan menyesuaikan dengan bahasa yang dimiliki si handphone tersebut. Jadi bahasa defaultnya adalah bahasa Inggris, bahasa tambahnya adalah bahasa Indonesia. Nah, kalau handphone kalian itu menggunakan bahasa Indonesia, maka nanti nama aplikasinya kasir sederhana, kemudian petunjuk-petunjuknya juga menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu nanti akan muncul Simple POS. Sebenarnya ini ID aplikasi, ID ya bukan ide, ID aplikasinya adalah Professional POS karena nanti ini akan kita kembangkan hingga fitur-fitur laporan yang lengkap, selengkap mungkin. Tetapi tentu itu prosesnya berlangsung lama. Kalau menunggu itu selesai, maka tidak segera meluncur aplikasi ini. Satu itu. Yang kedua, pengalaman saya membangun aplikasi yang untuk banyak pengguna, ada beberapa aplikasi yang saya bangun itu terkadang justru kekomplekan aplikasi itu membuat orang tidak tertarik atau membuat orang jadi tidak mau menggunakan karena kadang mereka tidak butuh itu gitu. Jadi ternyata mereka yang dibutuhkan yang sederhana saja, sehingga saya berinisiatif untuk membangun yang sederhana. Dan nanti fitur-fitur tambahan lainnya itu bersifat opsional, artinya bisa ditambahkan, bisa menggunakan atau tidak. Nah, nanti bagaimana mekanismenya tentu itu saya jelaskan belakangan kalau fitur-fitur tambahan tentu sudah saya tambatkan di aplikasi ini. Kalian yang sudah menginstal aplikasi ini, maka nanti akan melalui beberapa tahapan saat menjalankan aplikasi ini. Bagi yang belum menginstal, bisa lihat link cara menginstal aplikasi untuk penguji internal. Aplikasi saya ini kebetulan ada perbaikan beberapa bugs. Pertama, bugsnya yang muncul adalah terkait dengan waktu. Jadi sepertinya nanti sebaiknya aplikasi yang digunakan untuk pengujian yang sudah di-download untuk uji coba dulu saja, coba-coba, tidak usah untuk transaksi yang nyata. Karena ada bugs di masalah waktu. Kita tahu waktu itu ada waktu internasional GMT ya. Sementara di Indonesia ada waktu lokal. Nah, untuk penyimpanan itu kebetulan menggunakan waktu internasional, dan untuk penampilan tanggal itu menggunakan waktu lokal, sehingga ada miss saat pelaporannya. Jadi misalkan nih, maaf ini malah kepencet. Bentar. Ini adalah salah satu aplikasi yang saya buat. Nah, oke. Jadi ada kesalahan untuk penampilan tanggal. Waktu untuk penyimpanan menggunakan internasional, sementara untuk waktu di nota yang tertulis itu menggunakan waktu lokal. Waktunya sudah benar untuk lokal, tapi karena penyimpanannya itu internasional, nanti saat ini, pagi ini sebelum jam 7 mungkin ya, itu kalau saya menampilkan laporan transaksi kemarin muncul, harusnya kan tidak laporan hari ini gitu ya, laporan transaksi kemarin itu muncul karena
tanggal saat ini secara internasional masih tanggal kemarin gitu. Sebelum jam 7.30 kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Saat pertama kali kita buka aplikasinya, maka akan muncul seperti ini. Jadi muncul semacam form pendaftaran. Tapi ini bukan pendaftaran ke server. Jadi data ini tidak ada yang tersimpan di server. Semua tersimpan di lokal. Kalau apa yang saya tulis di privacy policy itu adalah bahwa tidak ada data pribadi yang disimpan di server saat ini ya, tapi nanti untuk ke depan kita tidak tahu yang pasti. Kalau ada perubahan kebijakan privacy, nanti kita akan update. Oke, di sini akan ada 3 kolom ya, akan ada 3 kolom. Kolom pertama adalah nama toko. Nama toko misalkan warung Mas Udin. Nah, saya pakai nama Mas Udin. Kemudian subjudul ini, kalau kita di nota-nota itu kan ada subjudulnya di bawah nama label brand perusahaan kita atau warung kita atau toko kita. Nah, ini bisa diisi nomor HP atau bisa diisi alamat. Misalkan Jalan Ponggok 2. Terus di sini kasih telepon misalkan. Telepon 0274 567890. Nah, ini ngarang ya nomor teleponnya. Nah, bisa nomor HP di situ. Nah, yang bagian bawah ini udah ada beberapa orang salah. Di sini ada tulisan nomor awal struk. Jangan diisi nomor HP ya. Ini bukan diisi nomor HP. Ada tulisan nomor awal struk. Nomor awal struk ini isinya apa? Isinya adalah jadi aplikasi ini kan bisa jadi melanjutkan sistem yang sudah berjalan, menggantikan sistem yang sudah berjalan, atau sistem yang sudah berjalan kan bisa jadi manual, bisa jadi menggunakan komputer base ya. Nah, itu kan biasanya sudah ada struknya tuh. Nah, struk terakhir itu berapa? Misalkan struk terakhir itu 1000 misalkan. Nah, berarti kita mulai dari 1001 gitu ya. Artinya struk 1000 itu sudah kepakai. Nomor sampai 1000 itu kepakai. Nah, kalau sama sekali kita belum pernah membuat struk nomor ya, kita bisa mulai dengan angka 1 ya. Kalau sudah dia muncul. Jadi angka ini tidak boleh 0, apalagi negatif ya. 0 dia nggak akan bisa. Jadi bisa aja kita isi 1. Oh, punya saya udah sampai 5.000-an ya, 5.023 boleh juga. Nah, jadi ini adalah nomor struk. Oke, saya akan mulai 1 saja ya, atau berapa? 40 misalkan. Berarti nanti 45. Nah, 45 ya. Berarti nanti kita akan mulai struknya itu dengan nomor 45. Selanjutnya, nanti ada konfirmasi. Pastikan bahwa data yang diisi sudah benar. Apakah mau menyimpan data? Coba kita lihat lagi. Apakah sudah benar warung Mas Udin, Jalan Ponggok, bla bla bla. Oke, selanjutnya kita simpan. Yes. Nah, ketika kita simpan, maka akan dibukakan pada bagian memasukkan produk-produk yang akan kita jual. Karena memasukkan produk-produk yang akan kita jual ini membaca barcode, ada fitur membaca barcode, maka kita diminta izinnya untuk mengambil gambar atau merekam video, karena barcode-nya itu kan pakai kamera. Intinya aplikasi ini membutuhkan izin penggunaan kamera. Jadi kita pilih saat aplikasi digunakan. Jadi diizinkan ya saat aplikasi digunakan. Jangan pilih yang jangan izinkan, nanti aplikasinya tidak jalan. Oke, saat aplikasi digunakan. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Oke, saya sudah menyiapkan ada barang yang ada barcode-nya, ya, ada barcode-nya, ada barang yang tidak ada barcode-nya. Oh, maaf, ini tadi kepencet apa nih? Oh, ya, ini tadi ke scan ya produknya. Ada produk di bawah ke scan. Oke, ini untuk switch kamera. Nah, ini bisa switch kamera di sini.
Oke, saya pakai kamera atas. Nah, oke, ada barang yang ada barcode-nya. Barcode-nya menggunakan standar EAN ya. Oke, tapi kayaknya saya pakai yang bawah aja. Ini menggunakan apa namanya, tampil mirroring di layar. Jadi kadang-kala kalau nggak disentuh-sentuh dia mati layarnya. Oke, saya akan scan amplop nih. Ini saya tutup dulu barcode-nya. Ini amplop isi 20 ya. 20 PCS. Oke, saya buka barcode-nya. Nah, ini udah otomatis. Nah, kita masukkan saja namanya di situ 20 envelope. Ya, kita ketik aja 20 envelopes gitu ya. Merpati, mereknya Merpati. Oke, kita KTY-nya berapa? Misalkan kita punya ini 100 ya. 100. Kita kulaknya 100 itu berapa? Berapa ya? Amplop itu berapa? Anggap aja ini satu amplop itu berapa? Satu amplop itu anggap saja 200 itu. Apa 100 ya? 100 deh. Berarti ini 2000 ya. 2000. Anggap saja 2000 satunya ini berarti itu kulaan ya. 2000 berarti kita isi 2000 kali 100. 200.000. 200.000. Oke, sudah kita isi 200.000. Di bagian bawah ada keterangan harga seharusnya di atas 2000. Artinya kita harga pokok ini per satu pack ini 2000. Kita mestinya jualnya di atas itu supaya untung 2500. Nah, misalkan 2500 kita ngambil untung 500. Oke, ini ada PCS. Tapi ini pack-packan. Nah, kita bisa ganti PCS ini dengan package. Nah, oke, sudah, semuanya sudah. Kita kemudian simpan ya, ketuk simpan. Nah, nanti akan ada konfirmasi stok awal 0 PCX. Nah, kenapa? Karena memang belum pernah ada ya, jadi stoknya masih 0. Ada penambahan 100 stok akhir 100. Harga ini harga jual 2500, HPP ini 2000. Margin keuntungannya 25%. Sudah oke. Kalau kita masih kok kayaknya 25% kurang ya, kita tambahkan jadi 2600 misalkan, udah 30% ya. Simpan. Kemudian ketuk konfirmasi simpan. Oke. Nah, ini sudah. Kita sekarang masukkan produk yang lainnya. Nah, sudah otomatis ini, jadi cukup cepat. Ini tadi alkalin ya. A, B, C, alkalin. Nah, 2 PCS. Karena ini ada 2, isinya 2 meskipun isinya 2. Harganya berapa ya? Anggap aja saya nggak tahu nih. Lupa, anggap saja 15.000 lah. Kita punya 10 yang kita jual, 10 kayak gini, 10 pack. Karena pack ya kita pilih pack juga gitu ya. Terus di sini kita belinya 100. Nah, misalkan 120.000. Kita jualnya 16.000 misalkan. 33% ya. Oke. Sudah kita simpan. Nah, pada bagian ini sebenarnya tidak sekedar untuk memasukkan barang baru. Kalau kita menambahkan barang yang sudah pernah ada, bisa juga di sini. Nanti yang muncul seperti ini. Nah, pembelian. Jadi di sini informasinya pembelian. Dan ini sudah ada isian envelope Merpati. Nah, pembeliannya berapa, kita perlu masukkan KTY-nya, total nilai pembeliannya. Di sini harganya bisa kita ubah. Nama bisa kita ubah, perbaiki kalau ada yang salah. Baru kita simpan. Kalau kita nggak jadi, kita ketuk aja gambar QR code ini, scan. Ya, sebenarnya bukan QR code ya, barcode harusnya simbolnya ya. Ketuk saja tombol ini yang pojok kanan atas ini. Nah, ini akan balik lagi ke sini. Kita bisa scan ulang.
Nah, ini produknya ada barcode, tapi barcode-nya tidak standar. Dia tidak tahu barcode apa gitu. Jadi barcode yang dibaca oleh aplikasi saya itu saya batasi barcode yang standar internasional. QR code saja yang ini tidak membaca. Jadi memang saya desain untuk tidak membaca QR code. Karena gini, kadang ada produk yang dia itu ada deketan sama QR code. Saya akan kasih contoh kali ya. Produk yang deketan sama QR code. Ada QR code-nya. Kalau dia baca, dia akan memprioritaskan QR code. Nah, ini contoh ada QR code-nya ini. Ini ada QR code-nya. Nah, tapi dengan seperti ini dan ada barcode yang tidak standar. Nah, dia akan baca karena produk itu ada standarnya. Salah satunya EAN 13. Bisa EAN 8 juga. Dia membaca EAN 8 di luar. Jadi yang standar itu menjadi prioritas. Yang tidak standar sama sekali tidak dia baca. Ini contoh. Nah, ini yang muncul apa? Ini adalah barcode yang produk. Nah, di sini ada banyak barcode ya. Ada 4 barcode loh. Ada 4 barcode, tetapi yang dia baca hanya barcode si produk. Nah, jadi dia tidak akan membaca barcode yang bukan produk. Nah, di sini ada barcode bikinan toko ini, kebetulan bukan standar dari produk ini. Produk ini aslinya tidak ada barcode-nya. Dan barcode standar tokonya ini tidak standar untuk produk. Nah, itu kenapa aplikasi saya ini hanya akan membaca produk ya. Kita akan menggunakan standar. Ini nanti dipakai untuk contoh. Standar internasional ya untuk produk-produk. Bahkan untuk generatan produk juga kita menggunakan EAN 13. Jadi kita produk yang tadi ini harusnya nanti kita akan bikinkan barcode yang standar internasional. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, saya tidak akan menginputkan yang ini ya. Saya tidak akan menginputkan yang ini. Ya, ini juga bukan punya saya, punya Pak Bos. Oke. Sekarang saya akan masukkan produk ini, saringan keran ini. Saringan keran ini kebetulan tidak ada barcode-nya aslinya. Hanya barcode tempelan yang bukan standar. Kita bikinkan barcode sendiri. Nah, di sini ada buat barcode produk kemasan baru. Nah, ini kemasan ya, bukan kemasan tapi yang baru gitu ya, bukan kemasannya baru maksudnya. Nah, di bawah itu ada buat kode produk curah baru. Nah, kita pakai yang kemasan. Nah, dia akan digeneratkan barcode. Di sini yang muncul barcode untuk produk ini. Baru kita ketik saja saringan keran air. Nah, kita beli berapa? 10 misalkan. 10 itu kita beli di angka 87.000 misalkan. Kita jualnya 10.500. Nah, untung 20% ya. Apa? Ini ada margin keuntungan 20%. PCS karena satuan, ini jualnya satuan. Ini tetap biarin aja PCS ya, bisnis. Bukan saset yang kita beli saset. Ini ya, jadi di sini itu untuk mengganti unitnya apa atau satuannya apa. Oke, nah, kok bukan box? Karena box itu identik dengan banyak PCS di dalamnya, banyak bisnis. Jadi kayak misalkan mie instan itu satu box ada berapa itu, 40 mie instan apa 120 mie instan tuh ada sendiri. Ini nanti dipersiapkan ke depan itu untuk bongkar. Jadi dari box dibongkar ke PCS itu otomatis, jadi nggak repot. Tapi di sini belum disediakan. Oke, ini saya simpan ya. Otomatis dia tidak ada barcode-nya. Nah, ke depan juga kita akan berikan fasilitas untuk cetak barcode. Cuman saya belum punya printer label barcode ya. Jadi printer label itu dia otomatis bisa nyetaknya pas di labelnya. Jadi kalau printer ini juga bisa nyetak barcode. Printer yang thermal ini bisa nyetak barcode, tapi
dia bukan label. Jadi kalau nyetak pakai label ya tidak bisa gitu. Dia pencetaknya menggunakan model thermal yang tidak bisa mendeteksi apa namanya, kalau label itu ada titik putusnya. Nah, dia akan bisa nyetak di titik putus itu, padahal nggak boleh nyetak di situ harusnya. Oke, kita sudah memasukkan ini saringan. Satu lagi kita akan masukkan kode produk curah. Contoh ya, biar ada apa ya, gula pasir atau minyak goreng. Nah, minyak goreng. Kita kasih nama minyak goreng curah. Nah, berapa yang dimasukkan? Kalau minyak goreng kita biasanya pakai liter di sini ya. Nah, L. Kita kulaannya misalkan berapa? 20 liter ya. Kita kulaannya 20 liter. 20 liter itu kulaannya 25.000 per 2 liternya. Berarti 250 ya. Nah, kita jualnya 14.000. Nah, untungnya cuma 12%. Ya, nggak apa-apa, minyak goreng untungnya dikit. Oke, kita bisa simpan. Nah, kita sudah selesai. Misalkan produk semua sudah masuk ya. Nah, kita udah bisa tutup aplikasinya, back aja. Nah, kembali seperti ini. Nah, sekarang kalau kita jalankan aplikasinya, maka posisi berikutnya adalah posisi aplikasi buat kasir. Nah, di sini akan minta izin agar si aplikasi kasir ini bisa terhubung dengan perangkat di luar yang menggunakan Bluetooth. Nah, ini kaitannya dengan thermal printer. Pada posisi ini saya tidak bisa mencontohkan nyetak pakai printer thermal ya, karena printer saya rusak gitu. Jadi tapi nanti kalian semua bisa coba sendiri. Yang pasti kemarin sudah saya tunjukkan cara nyetaknya di video-video di posting di Facebook saya. Oke. Ini sekarang kita akan jualan, misalkan jualan amplop ini. Ya, kita tinggal scan barcode saja. Scan barcode. Nah, sudah otomatis muncul ya. Nih, muncul. Kita bisa scan lagi untuk nambah. Nah, aduh, 2 ya. 2 PCX. Dan seterusnya ya, kita bisa scan lagi, scan lagi, scan lagi. Tapi kita bisa saja kalau jualnya banyak, nyekannya berkali-kali repot, kita bisa ketuk di sini dan kita edit berapa sih sebenarnya yang kita jual. Kita bisa, atau bisa tambah seperti ini. Nah, kita jual 10 misalkan. Atau ada yang, atau 5 misalkan. Oke. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan produk seperti ini? Karena belum dicetakkan barcode, kita bisa menggunakan tombol yang bentuknya kayak loop itu, search itu ya. Kita ketuk saja. Nah, nanti kita akan milih. Misalkan tadi saringan keran. Sudah ada di sini ya, tinggal ketuk. Tapi kita bisa filter dengan ketik saringan atau keran saja. Nah, dia akan memfilter keran misalkan. Nah, kita ketuk, masuk ke sini. Sama. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada barcode-nya, bisa searching di sini. Yang ada barcode-nya juga bisa searching di sini. Kita ketik pakai kode barcode juga bisa 899. Nah, ini akan muncul. Ya. Cuman memang di sini tidak ditampilkan kode barcode-nya karena yang paling mudah dibaca itu nama produknya. Tetapi untuk pencarian itu memasukkan kode produk juga bisa. Nah, bagaimana dengan kalau tadi kan saringan keran air karena dia bukan curah, jadi dia langsung masuk ya. Bagaimana dengan minyak goreng? Kalau saya ketuk, nah maka yang muncul seperti ini. Minyak goreng mau beli berapa liter? 1,5 liter misalkan, 1,5 liter. Oke. Nah, dia akan muncul di sini minyak goreng curah 1,5 liter, 21.000. Jadi per liternya tadi berapa ya? Jadi per liternya 14 ya, 14, 21.000.
Oke, ini tombol gambar tong sampah ini adalah untuk menghapus, ini meng-cancel semua transaksi di sini. Nah, tapi kalau kita nggak cancel ya masih ada di sini. Bahkan, aduh ketutup gitu ya, aplikasinya terlanjur ketutup. Kita buka, masih ada. Karena memang aplikasinya tidak saya kill di sini, jadi hanya saya tutup saja. Ini datanya tersimpan di memori, bukan di database, bukan di storage permanent storage. Jadi kalau saya kill, ya datanya hilang. Tapi kalau sekedar back, dia masih ada sampai ya selama aplikasinya tidak di kill ya. Kemudian kalau sudah selesai, di sampingnya tong sampah ini ada tombol centang, artinya oke. Oke, tadi saya pause karena anak saya bangun. Ini ibunya baru ke pasar. Oke, saya lanjutkan tadi sampai mana ya tadi? Ya. Nah, ada suara-suara di belakang nih anak saya. Ya. Ya. Anak saya lagi mainan. Ini? Iya. Ini juga boleh. Ya, mainan. Nah. Oke, saya lanjutkan. Ini saya bisa, kalau udah selesai saya ketuk centang ini ya, di sampingnya gambar tong sampah ini. Ini artinya udah selesai. Apa sayang? Nah, ini nanti akan muncul formulir pembayaran. Nah, di sini ada summary-nya, ada 3 items, totalnya 44.500. Nah, orangnya bayarnya pakai 50.000. Kenapa seperti ini? Supaya membantu penjual untuk menghitung kembaliannya berapa. Gitu. Kadang-kadang kan orang susah ngitung kembalian ya. Jadi ini ketuk saja angka rupiah yang diberikan sama si pembeli. Bisa jadi yang dikasihkan itu kurang. Kalau kurang ya dia tidak akan nyala. Misalkan dikasihnya 5.000 ya dia nggak bisa nyala bayarnya. Jadi di sini sementara tidak mendukung bond. Ya, tidak mendukung bond. Nah, kalau sudah maka ketuk bayar. Nah, di sini ada konfirmasi. Konfirmasinya sementara ya tampilan seperti ini ya. Sebenarnya bagus kalau lebih di format, lebih bagus lagi. Ya, kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan maka tidak bisa lagi kita edit. Bayarnya berapa tidak bisa ya. Ya sudah seperti ini munculnya. Nah, tinggal kita ketuk cetak atau bagikan struk. Ketuk cetak jika kita udah punya printer thermal sendiri ya. Udah punya printer thermal, kita bisa cetak pakai printer thermal gitu ya, nanti nyetak. Cuman ini printernya nggak bagus, jadi saya tidak bisa ngasih contoh pakai printer thermal. Nah, kita bisa bagikan struk. Kita kasihkan struknya, misalkan ini saya share aja di grup ya, di grup kita. Nah, simple post. Nah. Oke, ini. Nah, ini kita sudah sampai ke sini. Kita tinggal back lagi untuk kembali ke kasir. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengaturan. Jadi di sini ada tombol menu ya. Ini tombol menu pengaturan. Pengaturannya ini sementara nama warung siapa tahu nama warungnya ganti. Kemudian subtitlenya siapa tahu mau diganti ya. Kita bisa back kalau nggak jadi. Kemudian daftar produk. Ini informasi terkait dengan produk-produk yang kita miliki. Ada pembelian, ada penyesuaian stok. Penyesuaian stok nanti ya kita tinggal stoknya saja disesuaikan berapa. Kemudian kalau
apa namanya, misalkan nih dikasih bonus dari 95 jadi 100 misalkan. Oh, kasih aja 100. Ternyata 100, berarti ada bonus 5 yang nggak kita hitung. Ya sudah, nilai 190.000 itu diabaikan saja. Jadi jadi ini nanti akan berpengaruh ke HPP. Jadi seharusnya memang HPP itu secara total nggak berubah ya, harusnya. Jadi kalau kita menggunakan weighted average ya, karena kan ibaratnya pembeliannya 95 tapi dapat bonus 5, atau pembelian 100 dapat bonus 5, jadi 105 misalkan. Tuh, kemudian bisa kita simpan. Tapi kalau enggak ya kita back saja, enggak jadi. Kita bisa juga di sini kalau penyesuaian stok munculnya seperti tadi itu, kalau pembelian munculnya seperti ini. Jadi kita ketik pembelian seperti ini. Ya. Tapi pembelian bisa dilakukan tidak dengan cara seperti ini ya, tidak dengan milih barang, nyari, ketuk barangnya mana yang mau dibeli, tapi bisa juga dengan scan QR barcode. Nah, ini pembelian juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, apa namanya, tutup. Nah, mungkin ini tadi termasuk bugs-nya ya. Nah, jadi daftar produk itu ya, kita bisa pembelian ke sini. Kalau nggak jadi ya kembali ke sini. Terus kemudian kita balik ke kasir, menu lagi, masukkan produk itu adalah yang tadi itu ya. Nah, ini bisa untuk produk baru, bisa untuk beli barang yang sudah pernah dimasukkan gitu ya. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian menu terakhir laporan penjualan. Nah, ini laporan penjualan seperti ini. Ini struk saja, baru ada 1 struk hari ini. Sementara harian ya, hari ini saja ya. Kemudian laporan berdasarkan produk. Nah, ini berdasarkan produk. Ini Kak, taruh sini ya. Oke. Nah, ini sepertinya sudah semua. Semoga tidak ada yang terlewatkan ya. Kita apa namanya, terkait dengan aplikasi ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa post di grup atau di komentar video, tapi di grup aja deh, karena ini hanya video untuk internal. Ini videonya tidak saya publikasikan secara umum, meskipun saya gunakan YouTube ya, karena kalau nggak di YouTube nanti setiap kali nge-share datanya kan akan terkuras di sana. Oke, mungkin itu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.